Halo guys, lanjut kita, Immortality. Yang jahat itu adalah Sekte Persatuan Ekstrim. 3000 tahun yang lalu, bencana Linglong terjadi. Berapa banyak nyawa yang terbunuh membuat Sekte Dao Abadi banyak kehilangan muridnya yang terluka parah. Dan sekarang apa kau akan mengganggu urusan Sekte Yuhua? Kata Fang Han dengan dingin. Kemarahan melonjak di mata Yao Dian saat mendengar itu. Apa yang kamu bicarakan? Teriak Yao Dian dengan dingin menatap Fang Han. Ada niat membunuh yang muncul di matanya. Bencana Linglong adalah masalah kelam Sekte Persatuan Ekstrim, di mana murid-murid perempuan yang sangat cantik, 3000 tahun yang lalu, tidak hanya memasuki Dao Iblis, tapi juga mendirikan Istana Surga Permata dan menjadi salah satu dari 10 Sekte Dao Abadi. Apa yang saya bicarakan, apa kamu tidak mendengarnya dengan jelas? Kata Fang Han menyeringai. Yao Dian menahan amarahnya, dia menyipitkan matanya lalu berkata, 800 tahun yang lalu, 5 tawanan iblis surgawi, adalah kakak senior Sekte Persatuan Ekstrim. Menurut kebenaran itu, kuali Raja Neraka harusnya diserahkan ke Sekte Persatuan Ekstrim untuk dihancurkan. Mengenai harta benda Pulau Jueming, kau juga perlu menyerahkannya, kata Yao Dian dengan dingin. Apa, kau masih menginginkan koleksi harta benda Pulau Jueming? Kata Fang Han menyeringai. Dalam koleksi Pulau Jueming, ada banyak pusaka iblis. Sekte Persatuan Ekstrim kita adalah yang peduli tentang itu, kata Yao Dian dengan dingin. Aku tidak peduli tentang itu. Sepertinya kamu benar-benar menganggap Dao Abadi dunia adalah milik Sekte Persatuan Ekstrim. Masalah hari ini tampaknya sulit untuk menjadi baik. Coba aku lihat teknik Dao Sekte Persatuan Ekstrim atau Sekte Yuhua yang lebih bagus, kata Fang Han menyeringai. Long Xuan terkejut saat mendengar itu. Fang Han, apa kamu ingin bertarung dengan Sekte Persatuan Ekstrim? Tanya Long Xuan terkejut dan mengirimkan suaranya ke Fang Han. Kenapa? Apa aku tidak bisa melakukannya? Tidak ada aturan sekte yang melarang itu, kata Fang Han. Ini adalah peraturan baru dari senior Hua Tiandu. Dia mengatakan untuk tidak berselisih dengan Sekte Persatuan Ekstrim, Sekte Yuhua harus memberikan toleransi pada Sekte Persatuan Ekstrim, kata Long Xuan. Mendengar itu, Fang Han tiba-tiba menggeram marah dengan suara gemuruh yang panjang. Hua Tiandu, kau adalah pendosa dari masalah ini. Yao Dian mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Kakak senior sendiri berani kau hina. Sepertinya aku harus mengajarimu atas nama Hua Tiandu. Jika kau dapat menangkap pedang di telapak tanganku ini, akan ku biarkan kau pergi dengan mudah hari ini. Jika kau tidak dapat mengambilnya, aku akan menangkapmu dan menyerahkanmu pada Hua Tiandu untuk dihukum, kata Yao Dian mengulurkan tangannya, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya membawa tekanan kuat yang menyapu sekitarnya. Tekanan yang kuat memperlihatkan kekuatan Yao Dian yang besar. Fang Han, kamu harus berhati-hati, saya telah berkultivasi ke Yin Yang. Alam avatar lapisan keempat, kata Yao Dian dengan senyum dingin. Apa? Dia telah mencapai Yin Yang lapisan keempat alam avatar, pikir Fang Han terkejut. Tepat Fang Han terkejut, senyum dingin muncul di sudut mulut Yao Dian, pedang terbang di telapak tangannya mengeluarkan cahaya sebelum mengembun menjadi garis pedang yang dengan kejam meluncur ke arah kepala Fang Han, dan menghantam lapisan kabut dingin Long Xuan hingga hancur. Fang Han sedikit mengernyit saat merasakan aura pedang Ci pihak lawan benar-benar menyelimuti hatinya, tampaknya dia dibuat tidak bergerak. Fang Han tahu bahwa ini adalah momen hidup dan mati, teknik Dao pihak lain 2 tingkat lebih tinggi darinya. Di bawah tekanan pedang, Fang Han melepaskan jarum jiwa pohon surgawi. Ci Kaisar Kayu melonjak di tangannya, akhirnya berubah menjadi jarum jiwa dan menghantam pedang Ci dan menembusnya hingga hancur. Yao Dian mendengus dingin, melihat ketajaman jarum jiwa pohon surgawi. Dia mengayunkan pedangnya, akhirnya berubah menjadi singa besar putih yang membuka mulutnya dan menelan jarum jiwa pohon surgawi, sementara pedang terbang meluncur ke arah Fang Han. Namun sebelum pedang terbang bisa menghantam Fang Han,
Semburan emas yang kuat tiba-tiba melonjak ketika kuali Raja Neraka muncul dan memblokir serangan pedang Yao Dian. Orang ini benar-benar menyempurnakan kuali Raja Neraka, pikir Yao Dian sedikit terkejut. Long Xuan, Xiaoling, ayo kita masuk ke dalam kuali, dan bekerja sama untuk keluar dari tempat ini, kata Fang Han mengirimkan suara sihirnya ke Long Xuan dan Xiaoling. Long Xuan dan Xiaoling sedikit mengangguk, keduanya segera melepaskan kekuatan Qi mereka. Pedang naga es Long Xuan segera menembakkan puluhan petir ilahi jiwa es dan membombardir singa putih di kejauhan. Sementara itu, jarum jiwa telah ditelan oleh singa putih. Jika jarum jiwa ini tidak dapat dipulihkan, Qi sejati Fang Han akan terluka, setidaknya selama beberapa tahun sebelum dapat dipadatkan kembali. Long Xuan tahu betul hal ini, jadi dia terus menyerang singa putih, dan membiarkan Fang Han mengambil kembali jarum jiwanya. Ingin mengambil jarum jiwa, gumam Yao Dian bisa melihat itu, dan mulut singa putih terbuka lagi dan menelan guntur jiwa es membuat wajah Long Xuan nampak berubah. Kilatan dingin melintas di mata Fang Han saat melihat itu, teknik 8 lagu naga langit diluncurkan, segera naga perak raksasa meluncur ke arah singa putih. Kejutan melintas di mata Yao Dian saat melihat itu, 8 lagu naga surgawi. Ingin menghancurkan singa surgawiku? Saya tidak akan membiarkannya, kata Yao Dian membentuk segel di tangannya. Singa surgawi menelan gunung dan sungai, teriak Yao Dian dengan dingin. Segera Qi putih Yao Dian sekali lagi dimasukkan ke dalam tubuh singa membuatnya segera membesar dan menjadi singa raksasa yang membuka mulutnya dan mengisap 8 lagu naga langit, bahkan menelan kuali Raja Neraka. Namun teriakan dari dalam perut singa tiba-tiba terdengar, pengadilan kematian. Segera cahaya emas pelupa emosi memasuki perut singa dan menjerat energi Qi-nya menyebabkan singa putih merawang tajam karena rasa sakit hebat yang muncul. Fang Han melihat kesempatan ini dan segera memacu kuali besar. Dia terjun ke jantung singa surgawi dan memacu formasi kuali besar. Segera api ditembakkan dan menghantam Qi singa putih hingga singa putih meledak dan hancur menyebabkan Yao Dian mundur 2 langkah dan memuntahkan darah. Melihat kesempatan ini, Fang Han tidak mengabaikannya. Dia segera mengayunkan tangannya dan kuali Raja Neraka mengeluarkan suara gemuruh saat meluncur ke arah Yao Dian. Kilatan dingin melonjak di mata Yao Dian saat melihat itu. Kau menghancurkan singa surgawiku, aku akan mengambil nyawamu, teriak Yao Dian dengan dingin. Segel di tangannya berubah, dan pedang terbang memisahkan banyak cahaya pedang yang nampak seperti jaring laba-laba yang menangkap kuali Raja Neraka. Melihat itu, Fang Han segera mengirimkan suara sihirnya ke Xiaoling dan Long Xuan. Xiaoling, kamu gunakan kekuatan sihir untuk menggerakkan susunan besar 5 api guntur di kuali besar. Aku dan Long Xuan akan menggerakkan susunan besar lainnya, kata Fang Han dengan serius. Dengan ketiganya bekerja sama, 5 api guntur ditembakkan lagi dari kuali, sementara kekuatan sihir Fang Han dan Long Xuan memaksa kuali pil terbang dan bergerak dengan tajam. Tiba-tiba kuali pil bergetar hebat ketika guntur 5 api menghancurkan formasi pedang kesatuan ekstrim, sebelum terbang menjauh dari medan perang membawa kelompok Fang Han pergi secepat kilat. Fang Han tiba-tiba keluar dari pengepungan dan tidak ada yang menduganya, kuali pil itu terlalu cepat membawa gelombang udara putih saat menggesek udara dan menghasilkan ekor api yang panjang. Yao Dian menggeram marah, tapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya, mustahil untuk mengejar Fang Han. Kakak senior, pencuri itu berlari cepat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita akan mengejar? Kata 2 murid sejati lainnya, Xia Yu dan Yu Fen dengan cepat terbang ke samping Yao Dian. Mereka nampak terkejut saat melihat Yao Dian terluka. Jangan kejar, memburu kuali itu hanya akan merusak reputasi Sekte Persatuan Ekstrim, dan membunuh murid Sekte Yuhua akan menyebabkan pertikaian besar. Aku tidak menyangka mereka memurnikan kuali raja begitu cepat. Aku tahu kemana mereka akan pergi. Kita harus mendapatkan kuali besar itu kembali, kata Yao Dian tersenyum dingin. Kemana harus pergi? Tanya Xia Yu. Pasar laut kebangkitan luas. Mereka telah membunuh penguasa Pulau Jueming dan pasti pergi ke Pulau Abadi Kebangkitan Luas untuk menerima hadiah.
Kita pergi ke sana untuk menunggu mereka, kata Yao Dian. Kita harus berhati-hati. Ada sesuatu di tangan Fang Han yang tampaknya dapat mengikis kekuatan Qi. Kita harus bersiap saat bertemu dengannya kembali, kata si Ayu. Yao Dian sedikit mengernyit mendengar itu. Semua murid, ayo pergi, kata Yao Dian mengayunkan tangannya dan segera melesat ke pasar laut kebangkitan luas, yang lain dengan cepat mengikuti. Sementara itu sebuah kuali besar yang melesat di atas laut akhirnya terbang turun dan mendarat di lautan, menenggelamkan drum-drum itu. Susunan pergeseran ruang benar-benar sihir yang kuat. Aku menghabiskan banyak kekuatan Ciku, perlu istirahat sebentar untuk memulihkan Ciku, kata Fang Han duduk bersila di kuali besar. Aku rasa dengan kecepatan kita, tidak mungkin Yao Dian dan lainnya bisa mengejar kita, kata Long Xuan. Matanya menyapu ruang di dalam kuali besar. Di tengah kuali, ada ukiran emas 9 patung yang terbagi menjadi banyak ruang rahasia kecil. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Xiao Ling. Tampaknya mereka tidak mengejar kita, tapi mereka pasti pergi ke pasar luas dan menunggu kita. Karena kita telah membunuh penguasa Pulau Jueming, dan harus pergi ke pasar laut untuk menerima hadiah. Kita akan beristirahatlah dulu dan pulihkan tenaga, lalu kembali ke laut kosong, kata Fang Han. Tapi geokristalmu hampir habis. Awalnya aku berpikir untuk pergi ke pasar laut dan membeli ramuan obat, lalu memadatkan Qi sejatiku dan bertarung bersama, kata Long Xuan. Apa? Kamu juga akan memadatkan Qi sejati? Bagaimana bisa begitu cepat? Seru Fang Han terkejut. Aku telah minum pil Yin Yang, ditambah dengan kultivasi air luas, itu telah saling melengkapi. Sekarang kita memiliki kuali pil ini untuk memurnikan pil yang aku butuhkan, ditambah dengan air suci untuk memadatkan Qi sejati. Tapi sayangnya, di mana aku dapat menemukan air suci itu, kata Long Xuan. Air suci apa? Tanya Fang Han. Air suci ramuan pelupa emosi, kata Long Xuan. Ramuan pelupa emosi, gumam Fang Han sedikit mengernyit. Dia menatap Long Xuan yang wajahnya sedikit kusam. Itu adalah mata air kuning di sungai Huangquan. Dia juga telah memurnikan tubuhnya untuk membuat tubuh emas Yama dengan air itu. Namun, Fang Han tidak dapat mengungkapkannya untuk saat ini, kecuali dia telah berkultivasi ke alam surgawi, yang mampu memurnikan pusaka. Itu tidak akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Mengungkapkannya saat ini agak berbahaya. Fang Han sedikit tersenyum dan berkata, air suci itu dikabarkan berada di dasar sungai suci. Long Xuan, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku pasti akan menemukan air suci itu, kata Fang Han. Iya, kalau begitu terima kasih banyak Fang Han, kata Long Xuan tersenyum. Itu benar, Fang Han, ketika kultivasimu mencapai alam surgawi, pimpinan tertinggi Sekte Yuhua akan memanggilmu, dan kamu dapat meminta satu hal pada pimpinan tertinggi untuk mengatur susunan inti. Kuali pil ini akan menjadi pusaka Dao yang lebih kuat, kata Long Xuan. Oh, ada aturan ini, kata Fang Han sedikit mengernyit. Pikirannya tentang kultivasi ke alam surgawi bahkan menjadi lebih kuat. Long Xuan melihat kilatan panas di mata Fang Han, lalu duduk bersila berkultivasi. Dia bisa merasakan Qi laut luas semakin murni, lalu mengeluarkan pil obat dan menelannya untuk memulihkan kekuatan sihir. Fang Han melihat Long Xuan dan tidak bicara. Dia teringat pil inti emas yang ada di dalam labu ungu yang dia dapatkan di Pulau Jueming. Dia melambaikan tangannya dan beberapa pil inti emas terbang keluar dan semuanya langsung ditelan ke dalam mulutnya, menyebabkan Qi murni mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, sekelompok pil obat terbang ke sungai Huangquan dan dikirim ke 10 asura yang sedang diam. Fang Han memiliki asura yang bisa membantunya dalam bertarung, namun itu membutuhkan pil obat untuk memberi mereka makan. Pertarungan asura menghabiskan banyak energi dan makanan. 10 asura, tidak tahu kapan mereka bisa menjadi asura agung. Aku khawatir itu akan terjadi beberapa tahun lagi. Itu benar, ada banyak pusaka roh dari Pulau Jueming. Asura ini juga akan diberikan, lalu gunakan darah Raja Ular Air Hitam, dan campurkan bersama, peleburan kembali dengan kekuatan kuali pil, pikir Fang Han. Setelah memulihkan diri, pikirannya bergerak, dan 10 asura terbang keluar dari mata air kuning dan mendarat di sampingnya.
pikirannya bergerak dan 10 jubah roh terbang dan membungkus tubuh mereka. Tubuh pemurnian api sejati, 5 kuali pil penjara, kata Fang Han, segera nyala api emas ditarik keluar dan membungkus 10 asura besar, memasukkan darah Raja Ular air hitam. 10 asura agung, dengan kulit baja dan rambut putih panjang, tumbuh dari cangkang luar menampakkan keganasan yang lebih liar, dan ukuran tubuh mereka juga tumbuh lebih tinggi. Kekuatan fisik yang kuat dari aura tubuh mereka saat ini, menunjukkan mereka bukan lagi asura biasa, itu setara dengan ahli alam avatar, namun mereka tidak memiliki kekuatan sihir, hanya kekuatan fisik yang kuat. Setelah memurnikan 10 asura, Fang Han sekali lagi berkultivasi, dia mengingat pengalaman bertarungnya dengan penguasa Pulau Jueming dan Yao Dian, dan melatih telapak tangan bintang. Dalam 3 hari berikutnya, Fang Han membuka matanya dan berdiri, Long Xuan, Xiaoling, ayo kita pergi ke pasar laut luas, kata Fang Han mengendalikan kuali pil, dan muncul ke permukaan dan melesat pergi. Cerita pun selesai. Buat yang penasaran dengan lanjutannya, cus tonton di TikTok Sam Budi guys, update-annya lebih cepat di sana. Yang belum ada TikTok, download dulu ya. Buat yang nge-follow TikTok Sam Budi, akan mimin fallback. Yang belum subrek YouTube, dibantu subrek guys biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.